gimana ceritanya mas? Ini kok bisa digigit anjing helder? Iya. Iya, Bu Suster, saya tadi tuh sholat ke masjid, berdoa sama Allah, minta disegerakan ketemu jodoh. Begitu keluar dari masjid, bukannya dapat jodoh, malah digigit anjing. Mas tadi sholat duha, doanya minta ketemu jodoh. Iya Bu Suster, kok sama doanya kayak saya? Saya tadi sholat duha juga, doanya biar ketemu jodoh pula. Allahu Akbar. Berarti doa kita sama ya Bu Suster. Sambil senyum-senyum, menarik hati, tiba-tiba sang suster dan pemuda ini saling mencintai. Allahu Akbar. Ini buku, ini bukan pajangan. Iya, Dibaca. Biar ilmunya tuh bermanfaat. Iya. Gitu. Tadi kan dari tadi kan saya terus yang ngomong. Iya. Antum enggak ceramah-ceramah. Ya kan Ustaz enggak kasih saya ngomong. Iya kan? Iya. Tos lu. Coba langsung saya ngomong kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Saat ini saya sekarang sedang berada di AET Travel. Dan ini di samping saya nih ada ownernya, ada foundernya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak siapa namanya Pak? Nasution. Pak Nasution. Nama, bukan marga. Oh orang gitu. Minang saya. Gitu. Asli Padang ya? Asli Padang. Oh, Tapi Masya Allah. marganya, nama marga orang Utara. Oh gitu ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri Pak ya. Nama saya Aditya Prayoga dari Rumah Makan Gratis. Dan alhamdulillah saya dijamu, diterima untuk silaturahim datang ke sini. Ya. Alhamdulillah. Ini AET Travel Umroh ya Pak ya? Iya, umroh. Oh, Masya Allah. Travel umroh. Haji dan umroh gitu Haji ya? dan umroh. Saya senang karena saya enggak bisnis, enggak cari keuangan, keuntungan atau memperkaya diri, enggak. Termasuk penghasilan YouTube ini pun kita sedekahin. Oh gitu. Ya, kita Rumah makan gratis semuanya? Iya, ke rumah makan gratis semua. Oh, Bahkan saya punya usaha sendiri, usaha pribadi, ada usaha brotal, ada sabun, ada pakaian juga, itu semuanya kita sedekahin Allahu Akbar. ke rumah makan gratis. Masih di Jawa, Mas ya? Iya, daerah Jawa, Jakarta, Jabodetabek. Oh, berarti besok Sumatera lagi nih. Amin ya Allah. Mudah-mudahan bisa buka cabang di Padang nih. Insya Allah. Insya Allah. Nah ini saya lihat travel AET ini banyak sekali nih di Padang. Ruko-ruko saya baca di spanduk-spanduk AET. Nah, alhamdulillah Allah pertemukan saya bisa silaturahim sama antum. Alhamdulillah Mas. Ownernya langsung, Masya Allah. Terima kasih sudah datang ke Sumatera Barat. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Sama-sama Pak. Ini AET Travel ini saya boleh nanya ya? Iya Mas. Sudah ada berapa cabang? Kalau sekarang itu cabang kita lebih kurang 140 cabang di seluruh Indonesia. 146 cabang? Lebih kurang. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi lebih Jawa dan Sumatera dulu. Indonesia Timur baru mau masuk lagi. Sudah berapa lama nih Pak? Udah masuk 13 tahun Mas. Mulainya 13 tahun, ya? 2010 kita dulu. Masya Allah, hebat loh. Bisa sampai 140 cabang itu, 46 ya? Iya. Hebat itu, Masya Allah. Alhamdulillah Mas. Pasti ini perjuangannya nih luar biasa nih. Luar biasa Mas. Masya Allah. Banyak lika-likunya lah kan? Iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita sudah memberangkatkan jamaah itu sudah puluhan ribu. Puluhan ribu jamaah? Puluhan ribu jamaah. Yang fokus umroh itu kita dulu semenjak 2014. 2014 ya? Sebelum itu tour, setelah tour itu tiket, setelah itu kita fokus umroh aja lagi. Masya Allah. Umroh dan haji. Berarti bisa dibilang bukan dari nol lagi, dari minus nih. Luar biasa gitu Mas. Iya, soalnya dari sebelum umroh, tour, ya. Setelah tour, tiket, setelah tiket baru umroh. Baru umroh. Masya Allah. Dan itu mulainya perusahaan ini 1 bulan selesai saya wisuda. 1 bulan setelah saya wisuda. Berarti mempelajarinya tuh di saat kuliah? Kita sudah baca-baca kan? Iya. Oh gitu. Karena kita belajar juga sama senior dulu. Oh gitu ya? Senior yang jualan tiket. Itu awalnya. Jadi inspirasi lah bagi kita. Apalagi kan enaknya jadi sarjana itu 1 hari cuman Mas. Iya.
waktu wisuda, setelah wisuda langsung jadi pengangguran. Masya Allah. Kan gitu. Tadi kan kita sudah ngomong-ngobrol Iya. ya, sudah ngomong-ngobrol. Ternyata ya visi dan misi kita hampir sama ya. Iya, iya, iya. Jadi antum buka usaha itu sebagian hasilnya untuk disedekahin, Masya Allah, bangun masjid, bantu fakir miskin, Insya Allah, insya Allah. bahkan memakmurkan ekonomi umat ya, terutama warga-warga sekitar, warga Minang ya. Iya, iya, iya. Masya Allah, memperkerjakan orang, itu sangat luar biasa. Makanya saya pengen ngobrol lebih dalam lagi, lebih bagus lagi kalau kita ngobrolnya terbuka, biar Iya. didengar banyak orang ya, Oke, biar oke, menjadi Mas. motivasi juga, Siap, inspirasi insyaallah. juga. Karena saya tuh seneng banget kalau ada pengusaha yang dia mendapatkan dunia dan akhirat. Insya Allah, insya Allah. Saya seneng banget. Itu enaknya kalau di travel umroh ini, Mas. Ya, Yang pertama itu, insya Allah dunianya kita dapat. ya, Yang kedua, kalau ikhlas, insya Allah akhiratnya sangat luar biasa. Karena kita menjadi pelayan tamu Allah. Masya Allah. Kedua tanah suci. Itu yang pertama. Yang kedua, enaknya di travel umroh ini menjaga kita, Mas. Kenapa? Karena kita berada di kalangan-kalangan para ustadz. Misal kayak saya. Kalau saya misalnya pakai celana pendek, ini contoh. Iya, Kita kan travel umroh nih. Masa travel umroh celananya pendek? Berarti kan dijaga auratnya kan? iya, Nah, hal-hal seperti itu enaknya di travel umroh ini, Mas, gitu. Masya Allah. Ini luar biasa, insya Allah. Beda ya kalau traveling, misalkan ke negara yang bukan negara Islam, Iya. sumpama. Ya itu kan bebas aja kan? Bebas aja pakai Perzinahan, iya. mabuk-mabukan dan lain-lain. Nah, kalau umroh ini kita dijaga. Karena kita misalnya ketemu sama ustadz, pasti kasih nasihat untuk kita kan. Benar. Nah, kalau pasti ibadah kita terjaga. Bener, Sholat kita terjaga. bener. Sedekah kita terjaga, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oh, gitu, Mas. Saya jujur aja sebelum saya datang ke sini, saya juga sudah nanya ke tim konten kreator. Saya suruh cari-cari info dulu. Dam, ini travel pernah ada masalah enggak gitu. Soalnya kan travel umroh ini kan sangat rentan sekali ya. Oh, iya, iya, iya. Apalagi image di masyarakat itu banyak yang khawatir. Iya, iya. Enggak sembarang-sembarang daftar umroh yang enggak kenal. Iya, iya, iya. Karena sudah banyak oknum yang modus penipuan. Iya, iya, iya. Maaf ya Pak, saya ngomong kayak Oh, gini. iya, iya, siap. Soalnya saya kan ngomong apa adanya. Iya, memang banyak terjadi sekarang. Nah, faktanya kan seperti itu. Kenapa orang tidak mau daftar umroh, daftar haji? Karena takut ketipu juga kalau tidak kenal. Kecuali kalau kenal nih, misalkan saya nikah sama istri saya. Iya. Istri saya punya orang tuanya bisnis umroh. Iya. Nah itu, tidak mungkin dong orang mertua saya Nipu kita. mau ngambil uang saya gitu. Iya. Ikan anaknya, Iya, sumpama iya, iya. gitu. Ini sumpama. Iya, 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 Nah, iya, gitu. iya. Jadi kalau tidak kenal dia tidak mau daftar. Iya, iya. Nah, ini tadi saya cari informasi bahwa memang betul-betul AET Travel ini bersih. Insya Allah, Mas. Iya. Enggak, ini yang ngomong bersih bukan antum, tapi saya. Iya, iya, insya Allah. Bersih, tidak ada kasus penipuan, penyelewengan atau apa. Nah, itu. Nah, ini yang mau saya pertanyakan. Orang tuh kalau misalkan dapat hidayah, untuk istiqomah itu tidak mudah. Iya, iya, iya. Nah, antum bisnis sampai 146 cabang dari satu cabang. Iya. Dari tahun 2010, 2010. sekarang 2023 sudah 13 tahun, alhamdulillah. bisa ndak ada tercoreng sedikit pun. Saya bisa loh mencari informasi gampang. Iya, sekarang terbuka semuanya kan? Iya, saya cari di Google, saya cari semua. Ini rahasianya apa? Kok bisa namanya bagus? Kalau kita yang pertama itu berpegang kepada himbauan Kemenak, pemerintah, Ya, Mas Hadid. Di Kemenak itu kan ada namanya 5 pasti umroh. 5 betul, pasti umroh itu yang pertama travelnya berizin. betul. Yang kedua jelas jadwalnya. Yang ketiga jelas visanya. Ya, Yang keempat jelas hotelnya. ya, Yang kelima, apalagi yang kelima ya? Pokoknya 5 pasti umroh. ya, Nah, kita di AET ini memang kalau dulu sebelum pandemi ya, Iya. sebelum pandemi Mas, kita itu kalau tiket itu kita sudah ambil satu musim, ya, block series namanya. Bahkan dulu kita pernah charter Garuda kalau dari Sumatera Barat. Kalau hotel itu kita sudah apa?
sudah membokingnya itu musiman juga di Saudi itu. Sebelum pandemi. Waktu pandemi itu kan sistemnya agak berubah karena situasi dunia kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kemajuan teknologi saat ini, sekarang kita buat aplikasi. Ya. Aplikasi AET itu kita insya Allah menjaga keamanan jamaah. Apa maksudnya? Di situ ada nama 2 program. Yang pertama itu program Rahman, yang kedua itu program Rahmat. Program Rahman itu umroh aman. Kenapa dibilang aman? Karena uang jamaah itu kita masukkan ke rekening jamaah atas nama mereka sendiri. Oh gitu? Kita ada kerjasama dengan BNI, Bank BNI. Berarti jamaah itu di aplikasi itu jelas, ini uangnya. Dan uang itu tidak masuk ke rekening perusahaan. Oh, Masya Allah. Nah, itu kenapa aman. Kenapa gitu? Karena nanti kita kerjasama dengan BNI itu, uang itu bisa kita ambil kalau sudah ada tiket pesawatnya, sudah ada visanya. Berarti nanti separuh dari uang jamaah itu diambil masuk ke rekening perusahaan 1 hari setelah jamaah sampai di Tanah Suci. Berarti sudah aman itu, Mas. Nah, yang kedua, separuh lagi dana itu setelah jamaah sampai di Indonesia baru dana itu full masuk ke rekening AET. Masya Allah. Nah, inilah yang amannya. Kalau yang kedua, Rahmat itu sama dengan umroh seperti tabungan. Umroh umat terencana itu sama dengan tabungan. Masya Allah. Nah, itu umroh aman. Keren ya. Jadi dia menjaga jamaah itu tidak was-was, tidak khawatir, Oh, gitu kan? iya. Tidak ketakutan gitu. Jadi Iya. uang itu tidak disetor ke perusahaan, tidak. Ke rekening mereka atas nama mereka sendiri. Di rekening, misalkan saya punya rekening nih, Iya. BNI, oke. Iya. Saya punya BNI, saya punya uang 30 juta. Iya, iya. Umroh biayanya 30 juta. Iya. Jadi saya nggak usah nyetor, cukup daftar aja. Daftar nanti kita kasihkan rekening BNI, nanti masukkan uangnya ke sana. Oke, atas sama saya sendiri? Iya. Oke, ngerti, paham. Gitu. Itu pun nggak semua full ditarik? Bukan. Itu setelah jamaah sampai di Saudi, baru ditarik separuh. Separuh kan? Iya. Jadi saya kan bisa ngecek kan gitu, Iya. uangnya kan. Oh, separuhnya udah diambil nih. Oh, udah. Sudah sampai Saudi. Iya. Begitu pas pulang baru full. Full baru masuk ke AET. Mantep banget. Berarti insya Allah kan uang jamaah ini memang kita jaga insya Allah, Mas Adit. Oh, Masya Allah. Gitu. Iya. Soalnya adik saya mau daftar umroh. Oh, mantap Ibu sekali. saya juga belum pernah umroh. Insya Allah Ibu berangkat. kandung. Insya Allah mau saya berangkat. berangkat, insya Allah. Insya Allah. Saya ada rezeki, insya Allah saya udah Sama punya tim niat. kreatornya juga berangkat langsung. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Kalau saya pribadi, saya punya visa. Oh, insya Allah. Saya punya visa, insya Allah saya bisa berangkat kapan aja. Kalau saya, tapi kalau ibu kan harus, Iya, kalau harus. bisa jangan yang gratis lah. Nanti saya kerja sendiri, cari uang sendiri, Oh, mantap. keringat sendiri. Mantap. Gitu. Karena ibu yang Berarti memperjuangkan. kalau rumah makan gratis ini udah banyak cabangnya kan? Alhamdulillah. Udah banyak ya? Ha-ha. Berarti bisa juga tuh. Kalau ibu tuh kan, saya kan dulu 9 bulan 10 hari di perut ibu saya. Ya. Dalam kandungan ibu. Allah. Dan dia melahirkan saya pakai uang. Bukan ngutang. Oh, iya. Pakai uang sendiri gitu. Iya, Makanya iya. saya mau umrohin ibu saya pakai uang saya sendiri. Insya Nggak mau pakai uang orang. Saya ada yang mau nawarin. Iya. Nawarin ibu saya umroh. Oh, gitu. Tapi saya bilang ke ibu saya, Bu itu gratis. Tapi harus uang saya. Saya mau umrohin ibu buat ini biasa sendiri. Ibu mau ngambil nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ibu saya mau ngambil nih, Iya. umroh gratis nggak jadi masalah. Tapi tetap niat saya mau umrohin ibu saya pakai uang keringat saya sendiri. Luar Saya biasa. nabung, Luar biasa. nabung gitu. Nanti insya Allah saya mau daftar. Insya Allah ibu saya. menjadi anak yang soleh, insya Allah. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke lah kalau gitu. Jadi udah jelas ya. Jadi travel ini kelebihannya itu tadi. Iya. Oke, jadi kalau misalkan travel, nih kayak gini nih, saya bikin konten YouTube. Ini saya izin saya rekam ya. Siap. Saya izin untuk membantu mencarikan jamaah. Iya. Tahu-tahu ada jamaah yang daftar umroh. Iya. Itu kan dapat penghasilan gitu ya. Iya. Jadi separuh dari penghasilan itu disedekahin, bisa disedekahin buat rumah makan gratis. Iya. Ke saya. Iya. Oh, Masya Allah, saya mau tuh. Nanti kan kita ada MOU-nya, jelas. Karena kita akadnya memang jelas nanti, Mas. Masya Allah. Setiap ada pendaftaran jamaah atau jamaah yang mendaftar melalui rumah makan gratis, nanti muamalahnya kita jelaskan. Nah, bisa. Bisa ya? Iya. Langsung aja deh. Nah, jadi buat teman-teman ayah bunda sama kakak yang mau umroh ataupun haji,
bisa daftar melalui rumah makan gratis nih sekarang. Mantap. Alhamdulillah dibantu sama AET Travel Haji dan Umroh. Dia punya PT, ini sudah berizin semuanya, jelas izinnya, dan ini ada PT-nya namanya PT Penjuru Wisata Negeri. Dan ini sudah dari tahun 2010 sampai sekarang 2023 tetap berjalan dengan normal, dan juga ini aman banget, Masya Allah, karena ayah bunda abang kakak yang daftar umroh dan haji itu tidak perlu setor uang ke perusahaan atas nama PT, tidak. Akan tetapi simpan sendiri uang itu baik-baik, senominal haji dan umroh itu baik-baik di rekening BNI atas nama ayah bunda abang kakak sendiri. Jadi tidak ada kekeliruan atau tidak ada was-was, tidak ada kecurigaan lagi. Kita bisa yakin. Kalau kita sudah yakin, kita ibadah juga yakin. Kalau sudah betul-betul yakin, enak ibadahnya bisa khusyuk. Nah gitu. Ada kepastian berangkat. Jadi kalau misalkan, wah kok nggak berangkat-berangkat, wah jangan-jangan nipu nih. Nah gitu. Tambah juga Mas Adit, tambah juga. Ini kan untuk kepercayaan juga kan? Kita di AET itu dulu mencetuskan, termasuk yang pertama ini, bahkan kami bisa mengklaim kami yang pertama melakukan manasik umroh itu kita lakukan setiap minggu. Masya Allah. Misal kalau ini jamaah ini sudah terdaftar sebagai jamaah umroh, walaupun itu di rekening mereka, tapi mereka sudah bisa manasik setiap minggu, setiap hari Sabtu. Gratis nggak? Gratis. Gratis. Tidak ada bayar. Oh, Masya Allah. Bahkan bagi jamaah umum ingin mau ikut pengajian tetap kita bolehkan. Ini ada nomornya nih. PPU nomor 622 2019, Haji nomor 152 2020. Jadi dia jelas banget. Jelas banget izinnya. Dia juga ada kolaborasi juga ya dengan beberapa perusahaan besar. Ini AET Internasional. Jadi AET Internasional ini nama PT-nya Penjuru Wisata Negeri. Dia spesial khusus untuk memberangkatkan jamaah haji dan umroh. Saya pun tertarik nih, ayah bunda bang kakak, untuk mendaftarkan ibu saya umroh bersama AET, insya Allah. Insya Allah kami akan jaga amanah ini, Mas. Amin ya. Mudah-mudahan ibu saya dapat bonus. Insya Allah. Diskon. Spesial lah. Ini saya ndak ini loh, maksudnya. Bukan gratis tapi spesial diskon lah kan. Iya, saya ndak minta gratis. Maksudnya saya nih nabung uang sendiri. Oh mantap. Saya ndak mau, misalkan ada teman saya, Mas Adit, saya mau umrohin ibunya Mas Adit. Saya tanya ibu saya, tapi ini dari orang ya Bu, bukan dari saya, bukan. Maksudnya saya tetap punya niat mau umrohin ibu saya pakai uang pribadi saya. Mantap. Meskipun kita tidak tahu umur, misalkan meninggal, tetap saya umrohin badal. Insya Allah. Saya suruh orang, ya udah berangkat. Insya Allah, insya Allah. Pahala hajinya, umrohnya untuk ibu saya, tetap gitu. Luar biasa. Bismillah ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi yang namanya perjalanan hidup ini, ada yang Allah takdirkan prosesnya cepat, ada juga yang Allah takdirkan prosesnya lama. Iya. Termasuk kesuksesan. Ada orang cepat, suksesnya cepat banget. Iya. Contoh ya, ini contoh aja nih, ada artis. Wow, karirnya cepat naik. Viralnya cepat. Matinya juga cepat. Lah benar. Prosesnya cepat, matinya cepat. Juga ya. Ada juga yang prosesnya lama. Ibarat dia membangun sebuah bangunan, itu diawali dari pondasi. Iya. Gak langsung pondasi tiba-tiba 5 lantai. Cepat jadi, cepat ambruk. Iya. Cepat rubuh. Jangankan kena gempa, kena goyang sedikit aja rubuh. Iya. Cerita kisah nyata, ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini, dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Selesai sholat duha, nah, dia berdoa sama Allah. Ya Allah, hamba pengen menikah ya Allah. Cepatlah ya Allah pertemukan saya jodoh. Tiba-tiba Allah kabulkan. Keluar dari masjid, ada mbak-mbak lagi makan bubur ayam, bawa anjing helder. Ngelihat si pemuda ini keluar dari masjid, tiba-tiba anjing helder ini guguk, langsung kejar pemuda itu, langsung digigit lah pantatnya. Bolong, digigit oleh anjing helder. Dibawalah sama mbak ini ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit,
ada seorang perawat cantik merawat pemuda ini. Nah, begitu pemuda ini sudah dikasih obat, sadar, ditanya oleh perawat ini. Iya. Gimana ceritanya mas? Ini kok bisa digigit anjing helder? Iya. Iya, Bu Suster, saya tadi tuh sholat ke masjid, berdoa sama Allah, minta disegerakan ketemu jodoh. Begitu keluar dari masjid, bukannya dapat jodoh, malah digigit anjing. Mas tadi sholat duha, doanya minta ketemu jodoh. Iya Bu Suster, kok sama doanya kayak saya? Saya tadi sholat duha juga, doanya biar ketemu jodoh pula. Allahu Akbar. Berarti doa kita sama ya Bu Suster. Sambil senyum-senyum, menarik hati, tiba-tiba sang suster dan pemuda ini saling mencintai. Allahu Akbar. Akhirnya menikah. Luar biasa. Terkabul doanya dengan cepat. Dalam sehari dia ketemu jodoh. Iya. Tapi prosesnya digigit anjing dulu. Digigit anjing masuk rumah sakit Digigit lagi. anjing dulu. Nggak masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Saya punya teman saya itu merokok. Ngomong ke saya, Iya. Mas Adit, ya dari pagi saya tidak merokok. Lah sama, saya bilang. Kalau Mas Adit kan memang nggak merokok. Ya maksudnya, kenapa kamu ngomong begitu? Bilang gitu. Kantong saya kosong mas, katanya. Sama, saya bilang. Serius. Bukan bolong, kosong. Terus gimana nih? Kalau ada lowongan mas katanya. Iya. Lowongan kerjaan. Lowongan sih banyak. Di belakang saya, rumah saya aja di belakang tuh banyak banget piring numpuk. Iya. Baju numpuk. Tapi gajinya nggak ada. Nah ini. Gitu. Terus akhirnya kayak rada-rada bingung juga sih dia. Gitu. Kerja ada, tapi gaji nggak ada. Gaji nggak ada. Allah. Percuma aja katanya Iya, gitu. iya. Oke. Saya bilang gini. Saya kalau nggak punya duit, tapi saya punya keinginan sesuatu, saya berdoa sama Allah. Iya. Gitu. Ente udah berdoa belum? Udah mas katanya. Kok masih nggak punya duit? Gitu. Saya tadi berdoanya gini mas. Subuh-subuh saya doa sama Allah, ya Allah berilah hamba rezeki biar bisa merokok. Habis sholat subuh teman saya ngasih rokok sebatang. Habis dari situ ndak merokok lagi sampai sore. Kan doanya. Doanya rokok. Iya. Nah, astagfirullahaladzim. Saya ajarin. Ente kalau kepingin sesuatu, ya. Doanya tuh. Misalkan contoh nih, saya pengen makan mangga. Saya nggak mau. Ya Allah minta mangga, saya nggak mau. Kenapa? Kalau Allah kabulkan doa saya dikasih mangga cuma satu. Perut saya nggak kenyang, Iya. istri saya nggak makan. Karena dibaca itu. Cuma satu. Iya. Tapi saya doa, ya Allah hamba kepengen makan mangga. Hamba mohon, berilah hamba kebun mangga ya Allah. Kebun mangga yang luas tidak apa-apa ya Allah. Penting mangganya banyak. Amin. Itu. Jadi kalau kita kepengen makan mangga, mintanya kebun mangga. Berarti harus besar Dia permintaannya. tadi pengen merokok. Iya. Kenapa dia nggak minta pabrik rokok? Iya. Atau nggak kebun tembakau? Biar dia berpusut-pusut. Rokok aja terus. Bisa sampai 10 batang kan? Apa? Tangan 10 nih. Iya kan? Nah gitu. Ada aja Mas Adit. Coba kalau dia minta pabrik rokok sama Allah. Ya Allah, hamba dari pagi dari bangun tidur tidak merokok. Pengen lah ngisep rokok gitu. Kasihlah ya Allah ini gudang rokok. Gudang rokok. Tiba-tiba dia dikabulkan oleh Allah. Iya. Ada cewek cantik, anak pemilik yang punya gudang rokok, Iya. ya kan? Jadi istrinya dia. Nah, Dapat semuanya. dapat. Gitu. Ada seorang pengusaha pernah cerita ke saya. Hanya luar biasa, kena tipu lah, Iya. dimaki-maki lah, Iya. difitnah lah. Iya. Tapi dia sabar. Alhamdulillah. Gitu, sabar. Lah saya ini juga sama. Saya dulu sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, jalan nggak bisa, berhubungan sama istri juga nggak bisa. Kena penyakit mandul. Jadi saya dulu pernah turun berok. Oh, turun perut. Bukan turun perut, kalau turun perut mati. Turun berok. Berok apa tuh? Usus. Oh, usus. Nah, kalau perut saya turun, nggak bisa naik lagi dong. Ini kan usus, jadi masih bisa dinaikin. Jadi dinaikin gini. Terus lama-lama kan naik. Akhirnya saya bisa jalan dan saya nggak bisa punya anak, nggak bisa berhubungan, nggak hidup. Jadi saya nggak bisa berhubungan itu karena nggak hidup, mati. Nah, gitu. kecut.
Namanya kecut ya kalau. Iya. Ah, kecut tapi nggak hidup sama sekali. Iya, iya, iya. Berbulan-bulan saya tunggu kok nggak hidup. Saya udah diapain ini nggak hidup. Makan obat kuat percuma. Iya, iya, iya. Nggak hidup. Nggak mempan obat dulu ya. Iya. Nggak ada mempan. Iya, iya, Nggak ada iya. mempan. Jadi makan obat apapun percuma. Iya, iya, iya. Disitulah saya mendalami ilmu sabar. Betul-betul sabar. Ya Allah, sabar banget. SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Ya. Luar biasa. Kalau kita sudah sabar, belum bersyukur, belum sempurna. Sudah sabar, sudah syukur, tapi tidak ikhlas, belum sempurna pula. Tapi kalau tiga-tiganya, Ya. lah sudah sabar, Syukur, bersyukur, ikhlas. ikhlas pula, sempurna. Insya Allah. Sembuh. Tadinya tidak punya anak sekarang saya 4. Tadinya tidak hidup-hidup. Sekarang hidup. Nggak hidup pula maksudnya. Jarang. Kecuali kalau ada istri samping baru hidup. Tapi jarang pula, jarang. Iya, iya. Jarang hidup. Maksudnya paling ya seminggu sekali, 2 minggu sekali lah hidup ya kan. Nah, itu. Mantap, mantap. Tapi saya memang nggak normal, memang. Kalau di segi itu saya nggak normal. Iya, iya. Nah gitu. Ini nggak hidup nih. Kalau hidup kan kelihatan, nggak ada nongol sama sekali. Nah itu, nggak hidup. Jadi jangan istri saya kalau jangan kan saya ke Padang, saya ke luar negeri kemana-mana, istri saya santai aja. Nggak mungkin suami saya poligami katanya. Kenapa? Nggak hidup. Gimana mau poligami? Satu aja, jarang gitu kan? Nah, Iya, itu. iya, iya, iya. Kayak gitu. Itulah kekurangan. Ada aja dan lah cerita Mas kelebihan. Adit ini. Jadi manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Iya, iya. Nggak boleh berlebihan, Iya. nggak boleh pula banyak kurang. Iya, iya, iya. Manusia kalau kurang secanting aja, nggak punya Gila teman. langsung tuh. Nggak ada yang mau deketin. Kurang secanting. Canting aja ya. Kurang ya, kalau kata ada kurang. Ada gini ya? Ada gini ya? Ada kurang ya, nah, jangan pula terlalu berlebihan. Iya, iya, iya. Islam itu kan mengajarkan yang berlebih-lebihan. Nggak boleh. Iya, iya. Kayak gitu. Makanya kalau ada minum teh itu, Ya. habisin dulu minum. Iya, Biar siap. saya pulang. Kalau minumannya belum habis kan nggak enak pula saya langsung ditutup. Iya, Ya kan? oke. Walaupun yang bikin teh bukan saya kan. Gitu. Mantap, mantap. Kan kita nggak boleh mubazir. Enggak, Gitu. nanti saya minum ini. Oh gitu ya. Iya. Dan hidup ini nggak boleh mubazir. Ya, saya enggak biasa minum. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita kan manusia. Iya. Tiap hari makan. 3 bulan aja kita nggak buang kotoran, BAB, Iya. mati. Tanya sama dokter. Emang enggak pernah coba? Hah? Enggak pernah coba? Antum udah pernah belum? Makan. Makanya saya tanya kan Mas Adi yang bilang. Iya, saya kan nanya ke dokter. Oh gitu. Dokter, kalau saya makan sehari 3 kali, makan terus. Tahu-tahu 3 bulan saya tidak buang kotoran. Ya, Mati nggak? Bisa mati Pak katanya. bisa mati kita ya. Tapi masuk IGD dulu. Diperiksa dulu, iya. Iya, iya, iya. Diperiksa dulu, masuk IGD, terus dioperasi. Iya, Atau iya. enggak jalan pintasnya ya operasi. Nah, begitu juga kita hidup di dunia. Iya, iya, iya. Dapat rezeki tiap hari. Allah. Tapi berbulan-bulan tidak pernah dikeluari. Iya, iya, iya. Bertahun pun tidak pernah dikeluari. Iya, iya. Bayar zakat enggak, sedekah enggak. Iya. Nah, itu. Mati enggak? Mati juga dia tuh. Enggak. Enggak mati. Enggak berkah. Enggak berkah. Enggak mati. Terus Apa lagi? dia ini diazab sama Allah. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah tambahkan lagi rezekinya. Hmm. Makanya antum kalau mau banyak rezeki, jadilah orang pelit. Kayak Korun. Tahu nggak Korun? Iya. Korun itu nggak bayar zakat, nggak sedekah, Iya. nggak berinfak, Iya. pelit. Hartanya ada banyak. Iya. Allah tambah lagi. Akhirnya masuk tanah dia. Sampai hartanya itu nimbun. Ini pun dia. Nimbun dia sendiri. Iya. Sampai sekarang ada harta karun namanya kan? Harta karun. Si Korun namanya tuh. Nah kalau antum mau, iya kan? Mau ngikutin Korun, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Nggak usah sedekah, nggak usah bayar zakat, Iya. nggak usah infak, nggak usah ngasih anak istri makan, nggak usah, Iya. biar mati. Biar antum banyak harta kan, itu kan, jadi orang pelit. Iya, iya. Nah, Iya. itu. Berarti kalau kayak gitu sedekahkan aja di rumah makan gratis ya? Tapi kan kena azab. Oh. Ya kan? Nggak, kalau jadi pelit tadi, Oh, gitu. kayak Korun tadi kan. Iya, iya. Nah, lebih baik kita mencontoh Rasulullah SAW, para sahabat Nabi SAW. Karena cuma 3 yang bakal bisa menjamin ya Iya. amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Iya. 1, sedekah jariah. Iya. Yang kedua, anak soleh Anak soleh. yang mendoakannya. Iya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Iya.
ini buku, ini bukan pajangan. Iya. Dibaca, biar ilmunya tuh bermanfaat. Iya. Gitu. Tadi kan dari tadi kan saya terus yang ngomong. Iya. Antum enggak ceramah-ceramah. Ya kan Ustaz nggak kasih saya ngomong. Iya kan? Iya. Coba saya ngomong kan. Saya kan nunggu dari tadi mau ngomong ini. Oh gitu ya? Tapi tadi kasih waktu gimana caranya? Mau ngomong apa ini? Mau ngomong apa? Iya, kalau saya kan travel umroh ini. Saya banyak juga ceritanya sebenarnya, Mas Adit. Saya dulu mengenai haji atau umroh ini ada terinspirasi sama jamaah. Saya baca di koran. Ya. Riau Pos kalau nggak salah. Riau Pos. Riau Pos Pekanbaru. Jadi ini kisah orang bukan kisah antum? Bukan kisah orang, tapi saya ceritakan umumnya banyak. Itu inspirasi ini, Mas. Betul. Ya sama, saya juga tadi ceritakan kisah orang. Iya. Orang kena gigit anjing. Bukan pantat saya yang gigit anjing. Nah, makanya beliau itu ibu-ibu. Iya. Beliau orang Jawa. Kalau nggak salah tinggal sendirian. Beliau kerjanya itu mengurut orang. Oh, ngurut, tukang urut. Tukang urut. Ya. Beliau mengumpulkan uang untuk ke Mekah itu untuk haji. Kalau dulu kan haji itu daftar sekarang bisa berangkat langsung kan? Betul. Nah kalau sekarang kan masa tunggunya sampai 20 tahun, makanya banyak yang umroh kan? Ya. Alhamdulillah kalau AET itu setahun itu sampai 7.000. Nah itu kan karena efek dari haji terlalu lama. Nah kembali kepada cerita ibu tadi. Ibu itu dia menabung itu dimulai di umur 35, dia berangkat di umur 75 tahun. 40 tahun kalau tidak saya. 35 atau 40 tahun? 35 tahun. 35 tambah 35 jadi 70. Ya, 35 pokoknya kalau tidak 35 atau 40 tahun dia nabung. 35? Ya. Enggak, kalau misalkan 35 tambah 40, 75. 75, oke lah. Ya, benar. Anggap aja itu dulu. Iya. Kalau tidak salah saya baca di situ itu, dia mulai beli emasnya itu harganya 30.000. Pas dia mau daftar haji itu sudah lebih 1 juta. Dia beli emas, dia nabung berbentuk emas. Dia beli di tempat satu orang Chinese. Iya. Kata Koko itu yang saya baca itu, beliau beli emas ke saya dulu awalnya 30.000, sekarang sudah sampai harga 1.200.000 katanya. 40 tahun. Apa hikmah yang kita ambil? Yang penting kepada niat kita. Ataman lagi beliau ini orang tasawuf yang mengamalkan tidak memakan daging, salah satu jamaah tersehat se-Provinsi Riau. Masya Allah. Oke, baiklah teman-teman ayah bunda bang kakak. Terima kasih banyak yang telah nonton video ini. Mantap. Yang punya niat, jangan lupa. pasti ada jalan. Insya Allah. Punya niat, pasti ada jalan. Insya Allah. Yang punya niat, pasti dapat kemudahan. Insya Allah. Yang enggak punya niat, pasti banyak alasan. Iya. Alasannya banyak. 1.000 lebih. Orang kalau sekolah, dia niat, saya mau sekolah. Iya. Saya mau jadi orang sukses. Iya. Pasti Allah mudahkan, pasti ada jalan. Tapi kalau tidak ada niat, Iya. ya, pasti banyak alasan. Iya. Mak, pergi dulu, Mak. Toto nongkrong di taman. Iya. Ikut tawuran. Iya. Karena dia tidak niat sekolah. Iya. Dia tidak niat kerja, sumpama. Iya. Ya pasti ya banyak alasan. Yang sakit gigi lah, yang sakit perut lah, inilah itu. Pak, mohon maaf Pak, terlambat lah. Gitu. Terlambat bukan sekali 2 kali, ratusan kali terlambat. Luar biasa. Karyawan di sini pun mungkin banyak yang terlambat. Gitu. Karena dia tidak niat. Gitu. Makanya kita awali daripada niat. Mudah-mudahan niat kita ini Allah mudahkan. Iya, gitu Allah juga kasih Mas jalan. Adit. Ini bukan memotong, enggak. Enggak. Tapi mohon doa juga ya, kami konsisten. Kita di AIT Travel itu ada himbauan untuk seluruh staf itu pas masuk kerja itu disuruh untuk sholat duha. Sholat duha ya. Sholat duha. Masya Allah, memperlancar rezeki, Ya, karena kan terkabul doa. memperlancar rezeki dan melindungi perusahaan kita ini. Enggak, orang yang rata-rata sholat duha tuh doanya terkabul. Allahu Akbar. Satu orang yang rajin sholat duha. Yang kedua ya dia berzikir istighfar ya. Iya. Zikrullah kata Rasulullah SAW. Zikir apa ya Rasulullah? Kalimatul istighfar. Jadi ada seorang ulama yang dia sampai jalan jauh. Iya. Itu dia bertemu dengan seorang tukang roti. Iya. Nah, ternyata dengan istighfarnya tukang roti inilah yang membawa ulama itu datang ke sana. Gitu. Terkabulnya semua doa. Doa apa aja dia minta apa ya Allah kasih. Insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Siap. Itu aja kalau kita zikir itu, Iya. kita membayangkan sesuatu. Misalkan saya pengen mobil lah gitu kan. Iya. Misalkan seumpama, dapat mobil. Meskipun itu mobil-mobilan. Mobil juga kan? Mobil. Gitu. Yang penting. Oke. Ya. Oke, barakallahu fikum. Siap, Terima kasih insyaallah. banyak. Ya. Terima kasih Mas Adi. Iya, Masya Allah. Saling mendoakan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.